masih dengan saya lagi, Jessa Yulina. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemilu proporsional representatif digunakan. Jadi, sistem PR atau proporsional representatif ini adalah sistem pemilu yang memastikan semua suara itu dihitung dan dikonversi ke kursi secara proporsional. Tujuan utama dari sistem proporsional representatif ini adalah untuk mewakili sebanyak mungkin suara rakyat di parlemen dengan mendorong kompromi dan konsensus di pemerintahan. Ada pula varian-varian utama di dalam sistem proporsional representatif. Yang pertama itu ada party list system, open dan close atau terbuka dan tertutup. Itu dimana saat voters milih itu di sistem daftar terbuka itu bisa milih kandidat secara spesifik, atau kalau daftarnya tertutup itu bisa milih partainya saja. Kursi dibagikan sesuai proporsi suara partai. Misalnya partai A dapat 30% suara. Jadi, partai tersebut dapat kira-kira 30% kursi. Varian selanjutnya itu ada single transferable vote, di mana pemilih itu mengurutkan kandidat berdasarkan preferensi mereka. Kemudian kandidat akan terpilih berdasarkan kuota tertentu. Jika melebihi kuota, sisa suara akan dialihkan ke kandidat pilihan berikutnya. Kelebihan dari sistem proporsional representatif ini tuh yang pertama lebih adil karena suara akan lebih proporsional dan dikonversi menjadi kursi semuanya. Yang kedua, kelompok minoritas akan lebih terwakili, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Yang ketiga, akan ada sedikit suara yang terbuang. Lalu kemudian pilihan yang lebih banyak untuk para voters. Selanjutnya, kekurangannya sistem proporsional representatif. Pertama, parlemen bisa terlalu banyak partai kecil-kecil, jadi akan lebih sulit untuk mengumpulkan keputusan. Kedua, nyusun pemerintahan itu bisa lama dan penuh tawar-menawar karena terlalu banyak koalisi. Ketiga, kontrol partai terlalu tinggi. Lalu selanjutnya, sistem bisa lebih rumit untuk para pemilih. Selanjutnya, dampak-dampak sistem proporsional representatif ini pada pemerintahan negara. Yang pertama, parlemen akan lebih representatif karena banyak suara yang terwakilkan dan kelompok minoritas akan punya tempat. Kedua, pemerintahan yang berkoalisi karena jarang ada partai yang dapat mayoritas penuh, jadi koalisi antar partai itu akan terbentuk. Terus kemudian di DPR Indonesia, sistem proporsionalnya terbuka. Pemilih memilih calon legislatif dari partai tertentu, kemudian kursi dibagikan ke partai sesuai jumlah suara nasional yang diperoleh. Lalu baru ke caleg berdasarkan jumlah suara pribadi. Misalnya partai A dapat 30 suara nasional. Jadi partai ini memiliki hak sebanyak 30% dari kursi total di DPR. Jadi partai A ini yang dapat suara terbanyak menjadi anggota DPR. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem proporsional representatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.